Shalom, selamat malam kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita akan sama-sama mendengar renungan di dalam ibadah kaum muda malam ini. Saya rindu semua kaum muda boleh meluangkan waktu untuk diberkati lewat firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin kami selama sepekan, sehingga malam ini, Sabtu malam, kami bisa kembali berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan, juga mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, berkat di dalam kehidupan setiap kami orang muda. Segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba mengganggu jalannya firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Malam ini saya akan kembali mengingatkan kepada kaum muda semua tentang begitu penting peran puji-pujian dalam kehidupan orang percaya. Saya berikan judul Kuasa dalam Pujian. Saudara, saat kita memuji Tuhan, khususnya saat ibadah, dalam ibadah itu ada musik, ada pemuji, WL, singer. Itu bukan rekayasa manusia supaya ibadah itu menjadi bagus. Harus ada musik, harus ada pemuji, harus ada WL, singer, penari, pemain rebana. Tetapi itu semua adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi pujian kepada Tuhan itu punya peran dan tempat yang sangat penting dalam satu ibadah. Karena memang Tuhan membentuk umatnya, gerejanya, itu salah satu tujuannya adalah untuk memuji Tuhan. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya, cuman sekilas saja ya, mengingat waktu. Di dalam Efesus, kalau saudara nanti buka pasal 1 ayat 6, ayat 12 dan 14, di sana puji-pujian itu adalah merupakan karunia. Karena dikatakan terpujilah kasih karunia-Nya. Jadi saat kita memuji Tuhan, itu kita sedang melakukan, mengalami karunia yang dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi saat kita memuji Tuhan itu, semua yang kita lakukan itu adalah satu persembahan yang kudus kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Juga di dalam Efesus 1 ayat 14, memuji kemuliaan. Jadi peran penting itu kenapa? Karena dalam pujian itu kita sedang membawa persembahan untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu, saya akan bacakan Wahyu 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Saudara, memuji Tuhan itu bukan hanya dilakukan di bumi, tapi di surga. Yohanes dalam penglihatannya dia melihat bahwa yang duduk di tahta, Anak Domba, itu menerima segala puji-pujian, hormat, dan segala kuasa selama-lamanya. Gak ada batas, saudara. Kalau hidup kita di dunia paling 100 tahun, 70 tahun. Memuji Tuhan itu selama-lamanya. Di surga pun tugas kita adalah memuji Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir
yang memuliakan namanya. Jadi saudara, dalam memuji Tuhan, itu memang sudah ditentukan dalam firman Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang mencatat bahwa seharusnya di dalam kita memuji Tuhan, khususnya dalam ibadah, ya dalam ibadah raya, yaitu ibadah kaum muda, entah apapun itu dalam puji-pujian itu harus ada suara nyaring. Itu artinya apa? Keras. Contoh, hati yang gembira, itu kan penuh kegembiraan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Jadi bukan dalam hati, tapi memang dinaikkan dengan keras. Semua ada ayat-ayatnya. Kemudian harus ada musik. Karena kalau sudah baca Mazmur, pemazmur kan di sana ada gambus, ada ceracap, ada kecapi. Sering kan kita dengar ayat-ayat alat-alat musik itu di dalam Alkitab. Bahkan dalam Mazmur 150 itu kan biar yang bernafas memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu kewajiban, keharusan anak-anak Tuhan. Dan di situ ada sebangsa perkusi. Jadi itu bukan biar lengkap pakai perkusi, enggak. Emang dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur ada sebangsa perkusi. Terus mungkin saat saudara memuji Tuhan, WL bilang, mari bersorak bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Itu bukan mau-maunya WL. Di dalam Alkitab ada. Bersoraklah. Bahkan ketika Yosafat menghadapi musuh, ketika juga bangsa Israel berkeliling tembok Yeriko, kan dikasih aba-aba. Mari kita berseru. Saat berseru itulah terjadi mujizat. Ada tepuk tangan. Jadi saat saudara tepuk tangan, jangan merasa malu kayak anak TK tepuk tangan. Ada kan orang yang seperti itu? Ada, itu bagian dari memuji Tuhan. Bertepuk tanganlah, kata firman Tuhan. Lalu mungkin saat saudara memuji Tuhan, tiba-tiba saudara dengar haleluya. Saya sering ngomong haleluya, tapi spontannya ucapan berterima kasih kepada Tuhan, sukacita yang meluap. Padahal di Alkitab ada ucapan haleluya itu. Dalam kitab Wahyu 19 kan haleluya. Semua diawali dengan haleluya. Suasana surga, orang memuji Tuhan kan haleluya. Ada juga ucapan amin. Itu juga bukan mau-mau ikut-ikutan, tapi memang sejak awal dalam umat Tuhan memuji Tuhan itu ada diwarnai oleh kata-kata amin, kata-kata puji Tuhan, kata-kata bersorak bagi Tuhan, haleluya, berseru, bahkan ada yang menari-nari, ada yang melompat-lompat. Nah, saudara, Miriam menari-nari dengan tamborin kan ketika keluar dari laut Kolsom. Bahkan Musa itu bersama 2 juta rakyat yang baru keluar dari laut Kolsom itu, melewati laut Kolsom, mereka memuji Tuhan, menyanyi. Jadi puji-pujian itu adalah keharusan. Itu adalah satu bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Musik, nyanyian, melodi itu asalnya dari surga, saudara. Di dalam Ayub pasal 38 ayat 7 di sana dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Bintang fajar itu kan malaikat Lucifer yang jatuh. Lucifer itu awalnya adalah pemuji. Tugasnya memuji Tuhan. Tapi karena dia sombong, akhirnya dia nggak mau memuji Tuhan, mau dirinya yang dipuji. Sering saya katakan kalau manusia dosa, minta ampun diampuni selagi ada kesempatan. Malaikat berdosa dilempar jadi setan, jadi Lucifer. Kalau saudara nanti baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, itu pemimpin orkestra di surga itu, ahli musik itu Lucifer, saudara. Tapi karena kesombongannya jatuh dalam dosa. Nah, saudara, musik yang diurapi
itu mempunyai kuasa yang besar. Itulah sebabnya seringkali pemain musik kalau mau melayani hari Minggu, WL, singer, apapun, hari Jumat berdoa. Karena memang kita bukan sedang show, tapi sedang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita sedang ada dalam hadirat Tuhan. Pemain musik, pemimpin pujian itu harus minta pimpinan Roh Kudus, minta urapan Roh Kudus, harus penuh firman. Artinya bukan orang yang baru sekali gereja melayani, harus hidup dalam firman. Jadi kalau saudara mau melayani, entah itu musik, entah itu WL, singer, saudara harus cinta firman dulu. Karena saudara ada di depan, membawa umat untuk memuji Tuhan. Harus banyak doa, persiapan, kalau perlu berpuasa, sehingga pelayanan kita itu berdampak, memiliki kuasa yang besar. 1 Samuel 16 ayat 33, Daud saat dia memainkan kecapi, roh jahat yang hinggap pada Raja Saul pergi. Musik itu bisa mengusir setan, saudara. Musik yang diurapi Tuhan. Tapi iblis itu kan sifatnya niru. Kenapa seringkali orang zaman dulu, orang tua kita bilang musik rock itu musik setan? Kenyataannya memang begitu. Iblis meniru-niru. Aliran rock itu kan biasanya kata-katanya juga menghujat Tuhan. Ada banyak kan contoh-contoh. Contohnya John Lennon, dia menghujat Tuhan saat menyanyi. Liriknya pun menghujat Tuhan. Ya memang setan itu kan tadinya pemuji di surga, pasti dia pintar musik. Musik yang tadinya untuk memuliakan Tuhan, dia pakai untuk memuja setan. Nah untuk itu kita beda. Musik, nyanyian yang kita nyanyikan adalah untuk memuji Tuhan. Untuk itu harus disertai persiapan, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman. Itu wajib, harus seorang pelayan musik. Nah, saudara, dan pemuji itu sudah ada sejak di zaman Musa, zaman Daud. Di dalam satu Tawari itu malah 4.000 orang bersama-sama memuji Tuhan dengan musisi. Itu artinya berbagai alat musik. Kalau kita melihat puji-pujian itu bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Jadi mari orang muda beri yang terbaik saat kita memuji Tuhan. Bukankah beberapa waktu lalu dalam ibadah doa saya sampaikan firman di dalam Wahyu 4 dan sampai 5 itu tertulis juga bahwa Yohanes melihat surga itu penuh dengan orang-orang yang sedang memuji, menyembah Tuhan. Malaikat-malaikat yang sedang beribadah, memuji, menyembah Tuhan dengan berkata, kudus Tuhan, agung Tuhan, mulia Tuhan, anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 10, itu kutipan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Di sana Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga adalah tempatnya orang memuji Tuhan, maka kita pun harus belajar supaya doa ini mengajar agar kehendak Bapa, yaitu yang apa suasana yang terjadi di surga, suasana memuji Tuhan itu juga terjadi di bumi. Saat kita memuji, saat kita menyembah, kita ada dalam suasana surga, saudara. Apalagi dalam satu ibadah, saat kita menaikkan pujian, itu hadirat Tuhan ada, suasana surga ada. Karena Mazmur 22 ayat 4, Tuhan bersemayam di mana? Di atas puji-pujian.
kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Allah turun. Tuhan ada, bertahta di atas pujian itu. Untuk memberi apa? Kemenangan, damai sejahtera. Kalau saudara menikmati suasana surga, kalau saudara rindu menikmati suasana surga, memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Belajar menyembah, bukan hanya dengan mulut. Musik, sekali lagi, musik itu asalnya dari surga, bukan dari dunia. Tapi dunia selewengkan oleh Lucifer untuk menyembah setan. Nah, kalau kita tahu musik itu dari surga, maka kalau kita mempersembahkan pujian kepada penyembahan kepada Tuhan, seharusnya kita bersyukur, kita bangga. Kita bisa memuji Tuhan. Toh nanti kita di surga, pekerjaan kita juga memuji Tuhan dengan menyaringkan suara, juga dengan bermain musik. Nah, saudara, kenapa kita harus selalu didengung-dengungkan memuji Tuhan? Saya kasih 2 contoh saja ya. Yang pertama, pujian kepada Tuhan itu mengandung kuasa Tuhan. Seperti judulnya tadi, kuasa dalam pujian. Tidak usah saya bacakan lagi, sering kita dengar Paulus dan Silas memuji Tuhan. Terjadi mujizat. Belenggu dilepaskan. Terjadi gempa. Alam pun goncang saat kita memuji Tuhan. Belenggu dilepaskan. Itu kuasa dalam pujian yang pertama. Yang kedua, pujian juga mengandung pertolongan Tuhan. Bukankah saat Paulus dan Silas memuji Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Saat Yosua bersama tentaranya berkeliling tembok Yeriko roboh. Ketika Yosafat menghadapi pasukan musuh, 3 tentara bersekutu menyerang satu bangsa, yaitu Yehuda. Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa dahsyat. Kenapa? Memuji Tuhan. Jadi saudara, pujian mengandung pertolongan Tuhan yang maha kuasa. Dan pujian juga mendatangkan kemenangan. Kalau saudara mau menang dari masalah, penyakit, persoalan, kuasa setan, iblis, santet, apapun itu, biasakan. Hiasi hari-hari, warnai dengan terus memuji Tuhan. Karena saat kita memuji Tuhan, iblis lari. Saat kita memuji Tuhan, kuasa setan diikat, saudara. Kuasa setan tak berdaya. Setannya ada, tapi dia sudah tidak ada kuasa untuk menggigit saudara. Seperti singa ompong, ya nggak ada kuasa. Nah, saudara, sebab itu malam ini, biarlah lewat firman ini boleh memberi gairah semangat kepada semua kaum muda untuk menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan, penyakit. Itu bukan hanya dengan cara lain, tapi ada satu cara, yaitu memuji Tuhan. Bertepuk tangan, bermain musik, mengusir setan. Itu bisa mengusir setan, mengusir masalah, melepaskan dari beban berat, belenggu yang mengikat kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tetaplah menjadi penyembah, pemuji di akhir zaman ini, karena Tuhan sedang mencari penyembah dan pemuji di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah dibantangkan malam ini. Ajar kami kaum muda remaja untuk serius ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Mempersiapkan diri, diurapi Tuhan, dibekali firman, sehingga pelayanan kami mengandung kuasa yang dahsyat luar biasa. Karena ada kuasa besar saat kami menyerukan nama Tuhan melalui pujian, melalui alat musik yang kami pakai, melalui soraan, perkataan haleluya, perkataan amin, tepuk tangan. Semua itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan.
Ajar kami untuk terus melakukannya di waktu senang maupun susah. Karena itu adalah senjata kami untuk beroleh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.